aman saja? Aman. Oke, ya. Eman-eman kalau sudah setengah ternyata yang kemarin banyak yang tidak sesuai dengan harapan misalnya ya. Tapi kalau aman ya Ibu lanjutkan dulu. Kita mulai ya. Oke, baik. Materi kita hari ini mau membahas urutan pertama yang ada di neraca. Ya, jadi kita bergerak dengan akun yang ada di neraca, kelompok aktiva itu. Dimulai dengan yang paling atas di aktiva lancar ada kas dan setara kas. Ya, di eh, dalam pelaporan maka kita mengelompokkan aktiva lancar itu berdasarkan urutan likuiditasnya ya. Jadi likuiditas berarti dalam hal ini hal yang paling mudah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, jadi atas dasar ini berarti nggak ada yang mengalahkan liquidnya kas ya. Karena kas ini sudah berupa alat pembayaran misalnya uang tunai gitu ya. Uang atau uang tunai di sini dapat uang yang kita simpan di tangan misalnya. Iya. Ya, Bu. Nah, jadi kas di sini bisa merupakan kas yang disimpan di tangan. Disebut kas disimpan di tangan itu bukan maksudnya dipegang-pegang terus ya. Tapi ada di perusahaan, tersimpan di perusahaan, bisa sewaktu-waktu dipakai. Sedangkan selain kas di tangan, nanti akan ada kas di bank. Tentunya kalau perusahaan melakukan penyimpanan asetnya berupa uang di bank. Gitu ya. Terus ada istilah setara kas. Jadi kalau kas tadi kas di tangan dan kas di bank, setara kas itu adalah aset yang bisa disamakan dengan uang sebagai pengganti alat pembayaran. Contoh ya, misalnya eh, sekuritas berharga seperti saham. Tapi saham di sini adalah saham yang paling mudah diperjualbelikan. Jadi kalau kita butuh uang, nggak butuh waktu 2 hari, 3 hari, tapi kita sudah berniat untuk melepas kepemilikan saham tersebut, maka kita tinggal menghubungi broker, sudah ada di bursa pihak-pihak yang siap membeli surat tersebut, ya surat berharga tersebut. Nah, itu boleh dimasukkan di setara kas. Berarti untuk masuk di setara kas, kalau kita beli surat berharga, harus pilih-pilih surat berharga yang mana yang kira-kira peminatnya sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita jual, kita nggak mengalami kesulitan untuk mencari pembeli atau menunggu pembeli, gitu ya. Jadi kalau secara pengertian, teman-teman bisa melihat bahwa kas itu aset yang paling liquid kalau ada di urutan yang di neraca ya. Kemudian standar medium pertukaran. Jadi eh, secara umum maka siapa saja nggak akan menolak gitu ya kalau dibayar pakai uang. Kalau dibayar pakai cek mungkin orang pilih-pilih ya, ada yang mau ada yang enggak gitu ya. Khawatir ceknya cek kosong gitu ya. Nah, tapi kalau uang kan nggak ada yang menolak. Gitu. Jadi uang dalam artian di sini nggak harus secara fisik ya, tapi uang yang tersimpan di bank yang kemudian cara pembayarannya bisa kita lakukan dengan cara transfer atau seperti sekarang teman-teman lebih sering nggak bawa uang cash ya, uang tunai daripada makanya kalau mau parkir bingung gitu ya. Bis jalan-jalan pergi jajan, begitu mau pulang bawa uang receh nggak ada parkir nggak gitu ya gitu termasuk sebagai alat pertukaran yang saat ini diterima secara resmi gitu ya. Kemudian kas ini juga merupakan dasar untuk pengukuran dan akuntansi untuk seluruh item. Ya, makanya nanti kita mengenal mata uang fungsional ya, tapi bahasan kita belum sampai ke sana. Ke sana. Belum sampai ke mata uang fungsional, kita baru mengenali kas saja.
Ya, walaupun secara pengertian kita tahu kalau nyebut kas, cash, maka pikiran kita ya uang, gitu ya. Jadi di sini bisa dijadikan dasar pengukuran untuk aset-aset yang lainnya. Kemudian yang pastinya bahwa kas ini masuk kategori aktiva lancar. Yang bisa dianggap kas itu semua bentuk uang, semua bentuk uang ya, mau uang koin, uang kertas, kemudian yang uang yang kita simpan di bank yang kemudian dinamai dengan giro, kemudian money orders itu perintah untuk membayar, dikarenakan kita memiliki simpanan pada pihak lain, ya, money order. Kemudian certified checks, ya. Kemudian ada cashier check, jadi ini macam-macam cek. Kemudian ada personal check, ada bank draft, dan ada saving account atau tabungan, ya. Nah, ini semua kategori kas. Jadi, kalau kita melaporkan akun kas, maka teman-teman tinggal melihat apakah dari kesemua contoh ini entitas atau perusahaan memiliki, maka ini boleh dilaporkan sebagai satu akun saja, yaitu kas. Jadi nggak perlu dipisah-pisah. Ya, kecuali ada nilai yang material. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh misalnya, eh, kita punya uang yang kita simpan di bank. Nggak cuma satu bank, tapi ada 3 bank. Terus jumlah dari simpanan kita di tiga-tiganya ini tadi ternyata tidak terlalu material, tidak terlalu besar. Nah, sehingga karena tidak material, kita tidak perlu menonjolkan bahwa uang kita ada di mana, yang kita pakai melakukan pembayaran, atau kita menyetor di bank mana. Sehingga kita tetap memakai akun kas saja. Tapi kalau seandainya nilai kas yang kita simpan di suatu bank ini sudah bernilai material, dan kita nggak cuma menggunakan jasa satu bank saja, maka kita boleh nanti menampilkan di dalam akun kita sudah langsung mengarah ke di mana kita menyimpan kas tersebut. Nah, itu contoh dari kas. Macet. Oke. Kemudian bagaimana pengendalian terhadap kas? Yang perlu kita perhatikan di sini karena kas ini tidak ada ciri khusus yang melekat yang menunjukkan kepemilikannya, maka biasanya pengelolaannya super hati-hati. Nggak sama dengan aset perusahaan yang lainnya. Contoh misalnya, kalau punya kendaraan bermotor, ya, maka perusahaan akan punya identitas pengakuan berupa surat-surat kendaraan tersebut. Nah, ada namanya, siapa yang memiliki. Punya gedung, punya tanah juga demikian. Ada sertifikat hak milik, ya, misalnya. Atau misalnya sekedar barang dagangan. Nah, barang dagangan ini bisa kita inventarisir berdasarkan kapan masuk ke gudang kita, kemudian berapa dan dari mana kita membelinya, dengan syarat apa, maka kita bisa memiliki identifikasi tersendiri terhadap persediaan barang kita. Tapi untuk kas ya tidak ada bedanya antara misalnya kita kumpulkan hari ini uang yang kita bawa ya jadi satu di meja. Maka yang teman-teman pentingkan nanti saat ngambil kembali adalah yang penting nominalnya sama dengan yang saya kumpulkan gitu. Bukan lagi pada barangnya. Itu dikarenakan tidak ada identitas yang melekat yang menunjukkan bahwa uang ini hanya berlaku kalau dipegang si ini misalnya gitu. Sehingga dalam hal ini perlu ada penanganan khusus terhadap kas yang kita sebut dengan manajemen. Ya. Untuk pengendalian kas ini ada dua persoalan. Yang pertama adalah menetapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak diotorisasi. Iya.
Kenapa macet? Macet banget, Bu. Oke. Iya. Ibu nggak pulang dari jam 7 tadi di kampus. Iya. Sudah mikir nanti kalau pulang pasti kena macet, nanti balik lagi ke sini telat. Kasihan yang nunggu jadi bertahan di kampus. Iya, dari jam 11. Apalagi dari Suhat yang arah dari UB sana. Ya, kita lanjut lagi. Ya, pengendalian terhadap kas tadi karena untuk setiap transaksi sebenarnya ada istilah siapa yang mencatat, siapa yang mengotorisasi, dan siapa yang melakukan transaksi. Gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini untuk kas, karena kas ini adalah aset yang paling sulit identifikasinya, tidak ada ciri khusus yang melekat dalam barangnya, ya, dalam fisik uangnya, maka biasanya setiap kali ada pengeluaran atau ada pemasukan kas, perlu dilakukan otorisasi oleh bagian-bagian yang dianggap punya wewenang dalam satu perusahaan. Ya. Nah, jadi di sini manajemen dan pengendalian kas diharapkan nanti akan mencegah terjadinya transaksi yang tidak diotorisasi. Misalnya ya, kasir karena pegang uang, nah dia tidak pakai persetujuan bagian yang punya wewenang, tiba-tiba memberikan uang untuk bagian pembelian untuk membelanjakan uang tersebut ya, beli persediaan misalnya. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai transaksi yang tidak diotorisasi. Ya. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat kas dan transaksi kas. Di antara aset yang ada, yang dimiliki perusahaan, kas ini termasuk aset yang perputarannya sangat cepat. Ya. Pagi masih ada saldo 10 juta, siang bisa jadi sudah tinggal setengahnya, menjelang tutup jam kantor, misalnya bisa saja kembali ke saldo sebelumnya, mendekati saldo waktu pagi, gitu ya. Tapi uangnya berputar, dalam artian terjadi keluar masuk, ada penerimaan, ada pengeluaran terhadap kas. Ya, sehingga berdasarkan dua persoalan ini dibutuhkan pengendalian yang efektif terhadap kas sehingga nanti dari sudut pandang akuntansi kita akan melakukan pencatatan dan pemisahan berdasarkan karakteristik dari transaksi yang kita kelola. Ya. Oke. Karena kas yang boleh dilaporkan itu bukan hanya yang ada di tangan, tapi boleh juga yang termasuk uang yang tersimpan di bank, maka penggunaan rekening di bank nanti membutuhkan perlakuan, misalnya yang pertama, ada general checking account, ya, jadi ada rekening giro umum. Perlakuannya berarti kalau perusahaan sudah menganggap bahwa sebagian besar atau bukan sebagian besar ya, tapi perusahaan memberikan batasan bahwa yang boleh ada di tangan itu cuma sekian rupiah. Jadi lebih dari itu setiap pemasukan yang ada maka harus disetorkan ke bank. Sehingga di sini perusahaan harus menetapkan seluruh penerimaan kas yang terjadi pada hari diterimanya kas itu harus segera disetor ke bank. Seluruh pengeluaran kas harus menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran kecil yang menggunakan dana kas kecil. Ya, jadi untuk poin ketiga ini sekarang sudah banyak pengembangannya ya, jadi nggak pakai cek. Kalau dulu pemakaian cek ini digunakan untuk menggantikan pembayaran kas dengan nominal yang cukup besar. Tapi yang sekarang
transfer itu nggak ada batasannya jumlahnya, apalagi kalau misalnya untuk entitas ya, untuk perusahaan. Sehingga kadang cek tidak dibutuhkan lagi karena sudah umum antar pihak yang melakukan transaksi itu sama-sama memiliki rekening di bank. Kalau dulu cek itu banyak dipakai karena eh, hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki rekening di bank. Terus masih ada ini ya, masih ada sistem perbankan yang belum online dulu. Tapi sekarang sistem perbankan itu sudah real time. Ya, jadi kalau teman-teman mau bayar pakai QRIS pada detik yang sama dengan keluarnya uang dari rekeningnya teman-teman, maka akan masuk di rekening dari penerima. Sehingga dianggap memiliki rekening di bank itu sudah merupakan hal yang umum, sehingga penggunaan cek saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan, tapi diganti dengan pembayaran melalui transfer atau misalnya melalui virtual account, ya. Atau misalnya kalau pembayaran kecil-kecil yang seperti kita lakukan karena pembelanjaan pribadi bisa menggunakan QRIS misalnya ya. Kemudian nanti ada istilah Impress Bank Account. Ya, ada Impress Bank Account. Jadi rekening bank dibuka untuk tujuan tertentu misalnya. Nah, untuk tujuan tertentu. Jadi rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa satu bank punya beberapa rekening dengan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya ada rekening yang dibuka untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Tapi nanti ada juga rekening yang dibuka khusus untuk payroll ya, untuk pembayaran gaji. Jadi sumbernya akan berbeda. Kalau misalnya tadi rekening yang dibuka untuk pembayaran dari pelanggan, maka akan lebih banyak aliran kas masuk ya, akan lebih banyak aliran kas masuk. Keluarnya adalah untuk pengumpulan saja kalau seandainya setelah terjadi transaksi selama 1 minggu, ketetapannya perusahaan adalah menarik dana yang ada kemudian disetorkan ke rekening utama, misalnya seperti itu. Terus untuk yang impress account ini tujuannya dibuka hanya untuk pembayaran gaji misalnya, maka perlakuannya sumber penerimaan rekening tersebut cuma satu dari perusahaan saja, tapi kemudian keluarnya pada banyak nomor rekening yang dimiliki oleh pegawai gitu ya, itu untuk pembayaran gaji. Dan biasanya untuk yang sistem payroll ini untuk pembayaran gaji, maka dalam 1 bulan perusahaan hanya akan mengisi pada saat akan dilakukannya pembayaran gaji kepada karyawan. Setelah itu maka saldonya kosong lagi. Atau kalau ada saldo minimal, tapi biasanya perbankan memberikan fasilitas ini ya untuk tujuan pelayanan kepada nasabah yang berupa perusahaan. Sehingga dianggap ini termasuk sebagai rekening yang disewakan. Jadi ada administrasi yang dibebankan kepada perusahaan, walaupun tadi 1 kali masuk dari perusahaan kemudian langsung dibayarkan kepada gaji gitu ya. Nah, oke, kita ke kas kecil dulu. Kas kecil maksudnya bukan yang uang koin-koin ya. Nah, kas kecil itu adalah kas yang disediakan untuk tujuan transaksi yang tidak bernilai material, tapi harus segera dilakukan. Ya. Nah, karena nilainya tidak besar, maka dianggap tidak perlu pembayaran menggunakan cek atau menggunakan sistem transfer. Tapi pembayaran bisa menggunakan langsung uang tunai. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kas kecil ada sistem dana tetap dan ada sistem dana berubah nanti ya. Jadi ini sistem kas kecil impres
atau dana tetap, di sini biasanya perusahaan menunjuk kasir tersendiri untuk kas kecilnya. Ya, jadi perusahaan punya kasir utama perusahaan, tapi kasir pengelola kas kecil di sini dibedakan. Nah, seseorang diberi tugas mengelola dan menjaga kas kecil dan diserai uang dalam jumlah sedikit, ya. Dalam jumlah sedikit artinya tidak material, karena sedikit banyak itu tergantung dari skala perusahaan yang ada, ya. Untuk tujuan pengeluaran yang jumlahnya juga tidak material atau kecil. Kemudian dicontohkan misalnya tanggal 1 April perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar $300. Pembentukan dana kas kecil, maka ini juga akan dicatat dalam jurnal transaksi seperti biasa. Jadi di tanggal 1 April nanti akan ada debit kas kecil diambilkan dari kas perusahaan, ya. Jadi teman-teman sekarang begitu uang yang utama tidak lagi disimpan di tangan, maka boleh membentuk akun kas kecil pada kas, gitu ya. Tapi untuk kas kecil ini biasanya tujuannya bukan menerima uang dari pelanggan. Jadi sumber penerimaan kas ini hanya dari perusahaan saja, bukan dari pihak eksternal. Pada saat pembentukan dibuat jurnal, di metode Impress, saat ada pengeluaran yang terjadi, tidak langsung dicatat, tapi buktinya dikumpulkan dulu semua oleh bendahara kas kecil. Jadi saat terjadinya transaksi, ya, setelah pembentukan tanggal 1 April, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, ya, dan seterusnya. Dalam satu hari mau terjadi 1 kali atau 5 kali, maka tidak perlu dibuatkan jurnal terlebih dahulu. Yang penting ada bukti transaksi. Ada uang keluar 1.000, maka bukti transaksi yang menunjukkan nominal 1.000 juga disimpan. Ada transaksi sebesar 100.000, maka bukti transaksi yang sama juga harus disimpan, gitu ya. Tidak ada jurnal. Nah, tapi kemudian nanti pada saat masa pertanggungjawaban, disitulah kemudian perusahaan akan membuat jurnal dengan menerima bukti kas yang tadi dikumpulkan oleh bendahara kas kecil. Sebagai gantinya, nanti bendahara kas kecil akan mendapatkan kembali uang dari kas perusahaan untuk mengembalikan saldo sesuai dengan pembentukan awal. Ya, jadi misalnya tadi dibentuk $300, ya. Kemudian ada transaksi yang terjadi di sini tadi, ketika ada pengeluaran, pemegang kas kecil mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Kemudian tanggal 10 April dianggap $300 itu adalah jumlah yang normal untuk pemakaian 10 hari. Misalnya seperti itu. Maka di tanggal 10 April diputuskan itu adalah tanggal pengisian kembali. Nah, saat itu pemegang dana kas kecil maka menyetorkan bukti kas kecilnya. Misalnya pengeluaran yang pernah dilakukan adalah $171. Ya. Nah, sehingga saldo kas kecil berjumlah $127. Ya. Nah, disinilah baru kemudian dibuatkan jurnal di tanggal 10 April. Dari bukti transaksi dicermati, maka ada pengeluaran kas apa saja. Misalnya di sini ada biaya perlengkapan, ya, biaya supplies, ada biaya pos, ada ATK atau biaya alat tulis, ada kemudian selisih kas, ya. Kemudian ada kas yang dikembalikan. Nah, jadi seperti ini. Tadi uangnya $300, ya. Terus kalau dikumpulkan bukti ternyata 171. Maka harusnya sisanya adalah 129. Tapi ternyata di kas cuma 127. Nah, sehingga dianggap selisih
antara yang seharusnya dengan yang ada ini tadi tetap harus masuk dalam pencatatan. Cuma selisih kas itu harusnya nilainya tidak material. Ya, contohnya misalnya kalau Anda belanja di Indomaret, ya habisnya misalnya Rp950, uangnya 1.000, ya. Nah, mau cari kembalian Rp50 ternyata nggak dapat. Mau mengembalikan Rp100 kayaknya ke Anda nanti kasirnya yang rugi, ya. Nah, sehingga Anda pulang belanja dengan tanpa membawa kembalian. Satu kali transaksi tadi Rp50 misalnya. Nanti besok belanja lagi terjadi hal yang sama lagi Rp50. Atau misalnya Anda dikasih kembalian permen. Nah, ya. Jadi karena permen itu tidak termasuk kas, ya. Jadi kalau ada cash of need dengan kas, kalau ada kembalian berupa permen yang nggak bisa dihitung, ya. Maka nilai yang seperti ini tadi kita masukkan dalam selisih kas. Tapi untuk hal-hal tertentu perusahaan tidak mentolerir jumlahnya, misalnya ya perusahaan kas standar. Kalau jumlahnya sudah di atas misalnya tadi ya di atas ya kasirnya harus mengganti karena sehingga mengakibatkan adanya selisih kas. Tapi kalau jumlahnya masih kecil masih bisa sebagai hal yang normal untuk uang itu tidak ada kembaliannya saja masih boleh dicatat dalam selisih kas. Gitu ya. Nah, sehingga di sini tadi saat pengisian kembali selain badan accountingnya mencatat dalam jurnal, maka nanti bendahara kas besar akan mendapatkan memo, ya, akan mendapatkan bukti memorial untuk memberikan uang pengganti dari pengeluaran yang sudah terjadi. Ini di metode impress seperti ini, ya. Jadi kalau kita cermati jurnalnya, teman-teman bisa melihat di sini tadi saat pembentukan kembali kas kecil ya debit. Nah, tapi kemudian saat mencatat adanya pengeluaran, kreditnya adalah kas. Nah, sehingga di sini kita bisa bayangkan buku besarnya. Dari awal tadi ada dua akun, kas kecil dan kas ya. Berarti buku besarnya dua ini yang terpakai, buku kas kecil di debit, sedangkan buku kas di kredit. Nah, sekarang pada saat ada pengisian kembali, kreditnya bukan diambilkan dari kas kecil, tapi diambilkan dari kas. Karena dianggap kalau sudah ada pertanggungjawaban, maka perusahaan wajib memberikan pengisian kembali terhadap kas kecil sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Sehingga buku besar kas kecil dalam metode impress yang ini nanti akan lebih banyak disebut dana tetap. Karena buku besarnya satu kali ada pembentukan ya, walaupun terpakai sekian tahun, asalkan jumlah saldonya tidak ada perubahan, ya ditetapkan setiap kali periode pertanggungjawaban nilainya tetap 300 ya sudah maka terisi satu kali itu saja buku besarnya. Nah, dari buku besar dianggap buku besar kas kecil ini tidak mengalami perubahan. Makanya disebut dana tetap ya. Jadi atau istilah lainnya adalah sistem impress. Gitu. Oke, terus kemudian ada kebijakan jika dianggap bahwa kas yang merupakan dana kas kecil ini terlalu besar, maka kas kecil dapat diturunkan ya. Contoh misalnya itu tadi, $300 dianggap normal untuk pemakaian 10 hari. Tapi setelah beberapa periode pertanggungjawaban ternyata $300 ini nggak pernah habis. Ya. Misalnya pertanggungjawabannya tiap 10 hari. Ternyata $300 ini tidak pernah habis. Sehingga dianggap, oh kalau begitu berarti terlalu besar jumlahnya. Maka bisa diturunkan jumlahnya.
Kalau diturunkan, maka perusahaan akan mencatat dalam jurnal di 10 April bahwa dikurangi, ya, kas kecil yang tadi dibentuk 300 misalnya dianggap setelah diperhatikan ternyata 250 itu sudah cukup untuk dijadikan saldo kas. Maka ditarik kembali 50-nya. Nah, sehingga di sini kita bikin jurnal kas debit 50 dan kas kecil dikurangi 50. Gitu ya. Penjelasan mengenai selisih kas tadi. Ini digunakan jika ada kelebihan atau kekurangan kas yang tidak didukung bukti. Contohnya kembalian tadi. Ya. Terus sisi debit digunakan untuk mencatat selisih kurang, sisi kredit digunakan untuk mencatat selisih lebih, akun selisih kas tadi. Ya. Tapi dengan batasan tadi ya, jumlah itu nggak boleh material. Makanya biasanya teman-teman dapati mungkin dengar ada temannya yang kerja di bank atau di mana atau jadi kasir apa ya. Kalau ada selisih kas, jumlahnya dianggap cukup berpengaruh di hari itu ya silakan ganti gitu kasirnya ya. Oke. Ini ada contoh lagi untuk dana kas kecil dengan metode atau sistem impres. Ya. Pengisian kas kecil dilakukan tiap tanggal 15 dan 25. Berarti berikut dengan pertanggungjawabannya ya. Nah, sehingga kemudian kita melakukan pencatatan misalnya tanggal 1 ada pembentukan kas kecil 100.000. Maka dari sini nanti kita akan membuat jurnal kas kecil pada kas. Ya. Setelah dilakukan pembentukan, ada pengeluaran-pengeluaran, dan karena pertanggungjawabannya tiap tanggal 15, maka bendahara kas kecil tanggal 15 bawa bukti transaksi. Dari situ bisa direkap bahwa pengeluaran kas kecil ada beberapa, diantaranya ada biaya pos, ada biaya telepon, biaya listrik, biaya majalah, biaya berlangganan ya. Biaya berlangganan majalah dan surat kabar, ada biaya rapat dan pertemuan sebesar ini ya. Nah, jadi kalau eh, di total berapa ini ya? Dari uang 100.000 itu tadi di tanggal 15 ada uang tunai yang tersisa 35.000. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian tanggal 25 tanggal 25 yang terjadi saldo uangnya ada 31.000. Terus pengeluaran kas kecilnya ada biaya pos, ada gas dan air, suplai, serapat dan pertemuan. Terus di tanggal 31 itu bukan waktu pertanggungjawaban. Ya, tadi pertanggungjawabannya tiap tanggal 15 dan 25. Tapi tanggal 31 itu adalah tanggal akhir periode di mana kita harus membuat pelaporan. Ya, sehingga kemudian untuk kas ada yang namanya kas opnim. Dihitung semua kas yang ada ya. Nah, di kas kecil ternyata eh, dari tanggal 25 ke tanggal 31 didapat ada bukti pengeluaran untuk pembayaran konsumsi rapat. Gitu ya. Nah, atas dasar ini tadi, maka ini ada buku kas kecil. Buku kas kecil ini diselenggarakan oleh bendahara kas kecil. Ya, jadi kalau bagian akuntansi dia mencatat di jurnal umum seperti biasanya, nggak pakai buku kas kecil, ya pakai format jurnal umum atau buku kas keluar, buku kas masuk, ya. Kalau buku kas kecil ini adalah pencatatan bantuan yang diselenggarakan oleh bendahara kas kecil. Jadi sebelum bicara transaksinya kita lihat dulu kolom-kolom yang ada ya. Jadi di bukti kas kecil, karena uang masuk itu sumbernya cuma satu, yaitu dari kas besar perusahaan, maka kolom debitnya kita siap
menyiapkan hanya satu kolom saja, yaitu kas kecil. Nanti di kredit, kita akan memilih sesuai dengan akun-akun yang tiap bulan itu terjadi berulang. Ya. Pengeluaran dengan akun yang berulang. Misalnya biaya pos. Dalam satu bulan balik misalnya ya, kirim surat, kirim dokumen, atau kirim barang ya, sehingga mengakibatkan bahwa hari ini ada biaya pos, besok pasti ada biaya pos lagi. Terus biaya telepon misalnya, internet, walaupun satu bulan hanya terjadi satu kali, tapi tiap bulan rutin, gitu ya. Kalau udah malam mungkin ya belibet ya lidahnya ya. Lidahnya udah capek ngomong dari tadi. Oke, telepon, internet, listrik itu satu bulan sekali. Tapi dianggap bulan ini bayar, bulan depan bayar, rutin ya. Maka dianggap perlu disiapkan kolom tersendiri agar buku kas kecil ini menampung semua pengeluaran setiap bulannya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapati ada pengeluaran yang di dalam contoh Ibu berikan ini tidak dibuatkan kolom, tapi ternyata di perusahaan tersebut sangat rutin dikeluarkan, maka boleh siapkan kolom di kredit untuk keperluan tersebut. Ya, jadi untuk kreditnya nggak ada batasan harus berapa kolom, tapi kemudian teman-teman tetap menyiapkan kolom lain-lain. Gunanya adalah apabila ada pengeluaran yang tidak tersebut dalam kolom yang ada, teman-teman tidak salah melakukan alokasi biaya, jadi boleh masuk di kolom lain-lain, gitu ya. Kemudian kolom yang terakhir adalah kolom saldo, ya. Jadi tetap ada debit, kredit, dan saldo. Ini sebagai kontrol. Kemudian dari transaksinya misalnya, tadi tanggal 1 Desember terjadi pengisian, ya. Sehingga kita mengisikan debit 100.000. Ini nggak sama dengan jurnal ya. Kalau jurnal kan teman-teman debitnya harus terisi, kreditnya juga harus terisi. Nah, kalau di sini teman-teman ini hanya sebagai buku kas kecil. Ya, sebagai buku kas kecil. Di metode Impress, maka tanggal 15 bendahara kas kecilnya akan melakukan rekapitulasi dari pengeluaran yang ada. Sehingga kemudian di sini dilakukan pencatatan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ada biaya apa saja yang dikeluarkan, diposkan di tiap kolom yang ada. Ya. Kemudian di dalam kolom saldo kita beranggapan bahwa jumlahnya tetap harus 100.000. Bedanya antara sudah dipakai atau tidak, maka terletak pada kalau sudah dipakai, maka yang disimpan oleh bendahara kas kecil itu diantaranya berupa uang kalau masih ada dan bukti transaksi. Bukti transaksinya harus sesuai dengan sisa kas, ya. Jadi kalau sisa kasnya misalnya eh, kalau ini kan tercatat 65.000 ya, 65.000. Nah, kalau sisa kasnya misalnya ada 35.000, maka pengeluaran ini bukti-buktinya harus menunjukkan besarnya ya 65.000 gitu. Kalau seandainya ada yang hilang ya, notanya ada yang hilang, bukti transaksinya ada yang hilang, maka bendahara kas kecil boleh menginformasikan kepada yang melakukan transaksi saat itu, kalau bisa dimintakan kopi nota, maka masih bisa diakui sebagai transaksi. Tapi kalau seandainya bukti transaksinya tersebut hilang dan bagian yang melakukan transaksi tidak mampu memberikan pertanggungjawaban dari pihak yang menerima transaksi, maka di sini kehati-hatian seorang kasir ya, biasanya harus menggantikan jumlah uang yang kita tidak bisa menunjukkan bukti transaksinya. Gitu ya. Ini buku kas kecil metode Impress, tapi karena ini bantuan
pencatatan yang diselenggarakan oleh bendahara kas kecil, maka ini tidak diakui sebagai catatan akuntansi. Catatan akuntansinya tetap dimulai dari jurnal, gitu ya. Jadi jurnalnya adalah sesuai dengan tanggal-tanggal yang ini tadi. Karena pada tanggal 15, tanggal 25, itu bendahara kas kecil menyetorkan bukti transaksi ke bagian akuntansi. Ya, metode impres. Oh, ini pembahasan langsung ke rekonsiliasi bank ya, tapi untuk pemahaman teman-teman, tadi ada metode impres atau yang disebut dana berubah. Sebenarnya ada juga untuk kas kecil itu namanya metode fluktuasi. Fluktuasi berarti kalau di Indonesia kan berarti dana berubah. Kalau tadi dana tetap ya, ini dana berubah. Bedanya di mana? Bedanya adalah bendahara kas kecil setiap kali ada transaksi, maka dia tidak berhak menyimpan bukti transaksi. Jadi bukti transaksi langsung diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, sehingga eh, pada saat melakukan pencatatan, nggak perlu nunggu tanggal 15 seperti ini tadi. Kalau ada transaksi pengeluaran di tanggal 2, ya, maka saat itu bendahara kas kecil ngasih uang ke pelaku transaksi, begitu dapat bukti transaksinya nyetornya ke bagian akuntansi. Nah, karena bagian akuntansi di situ mencatat di tanggal 2 itu bukan tanggal pertanggungjawaban. Yang dia lakukan bikin jurnalnya misalnya biaya pos ya, maka dia langsung bikin jurnal biaya pos kreditnya adalah kas kecil. Kemudian posting ke buku besar sehingga mengakibatkan di dana berubah buku besar dari kas kecil ini saldonya semakin mendekati tanggal pertanggungjawaban berarti semakin banyak pemakaian, maka jumlahnya juga semakin berkurang. Itu. Kalau di dana tetap tadi kita melihat buku besar kayak tidak terjadi transaksi karena hanya dilakukan posting pada saat pembentukan saja di akun kas kecil. Ya, sehingga kalau kita buka buku besarnya nggak ada transaksi, ya makanya disebut sebagai dana tetap. Oke, itu penyelenggaraan ya, ya buku besar kas kecil. Dia nilai sesungguhnya di tangan pun di catatan dengan yang di fisiknya kedua. Nanti pencatatnya di tanggal 15 September di periode itu. Nah, mengikuti dengan ini yang kita lakukan mau niatnya masih tanggal 15 itu. Oke, gini ya. Akhir periode, misalnya 31 Desember mau menyusun laporan keuangan, ya biasanya ada cash of name. Yang dihitung itu bukan cuma kas yang ada di bank, ya konfirmasi ke bank, bukan cuma kas yang tersimpan di bendahara besar perusahaan, tapi pokoknya semua kas, gitu ya. Nah, pada saat akan tutup buku akhir tahun, maka diwajibkan bendahara kas kecil itu untuk menyampaikan bukti pengeluaran setelah pertanggungjawaban terakhir. Ini hanya berlaku di akhir tahun, ya. Nah, kalau akhir bulan gimana? Akhir bulan itu bukan tanggal pelaporan keuangan. Jadi dianggap seperti biasa. Nunggu aja nanti tanggal 15 misalnya gitu ya. Tapi karena 31 Desember itu mau menyusun laporan keuangan dan kalau misalnya kita ambil contoh ini ya, tanggal 25 tadi, tanggal pertanggungjawaban. Setelah tanggal 25 itu ada transaksi yang tidak bisa kita tunda sehingga ada misalnya kayak gini ya, biaya telepon sama biaya rapat. Nah, itu bukti transaksinya hanya berlaku di akhir periode langsung disetorkan. Gitu ya.
langsung disetorkan. Kalau seandainya perusahaan punya kebijakan bahwa karena untuk tanggal 31 Desember ini meminta semua bukti masuk agar masuk di pelaporan dan dia langsung menggantikan sebagai pengisian kembali, maka saldo kas kecilnya dianggap tetap 100.000. Tapi kalau saat itu tidak ada penggantian karena dianggap ini sudah berada di akhir tahun. Yang penting bukti transaksi masuk dulu. Urusan ganti mengganti itu kita lakukan seperti biasanya. Nah, maka yang terjadi seperti ini. Saldonya nanti tetap dilaporkan sebesar jumlah yang tersisa di kas kecil gitu. Nah, sehingga di sini nanti tidak akan ada perbedaan antara yang ada di laporan dengan yang di realnya. Nah, tapi kemudian mengingat kembali, ya, ini adalah kas kecil. Ya, ini kas kecil. Berarti jumlah yang dipegang oleh bendahara adalah jumlah yang tidak material. Sehingga apabila tanggal 31 itu pengeluaran biaya telepon dan biaya rapat ini tadi diabaikan dengan anggapan bahwa belum waktunya pertanggungjawaban, maka diperbolehkan. Catatannya adalah tidak material karena biasanya yang jadi objek untuk opini akuntan publik itu kalau ada perbedaan pencatatan dengan realnya lebih banyak dikejar kalau yang bersifat material. Ya, karena buku kas kecil ini nilainya ya kecil saja, maka hal-hal yang seperti ini tadi mau bukti transaksi yang terakhir itu langsung dilaporkan di 31 Desember atau tidak dianggap tidak terlalu berpengaruh. Itu ya. Nah, jadi perusahaan masing-masing untuk yang seperti ini punya kebijakan sendiri. Nggak bisa disamaratakan. Oke, gimana, Firhan? Ya, lainnya yang online kalau mau bertanya juga boleh. Kalau pakai metode dana berubah, maka biasanya kita memilih bendahara kas kecil itu yang bersifat menetap di perusahaan, nggak kemana-mana. Gitu ya, sehingga pertanggungjawaban bukti transaksi itu bisa dilakukan secepatnya ke bagian akuntansi. Tapi kalau misalnya bendahara kas kecil ini ditunjuk untuk kegiatan-kegiatan tertentu, ya. Jadi tergantung event yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Sedang ada pameran untuk memudahkan pelaksanaan, maka diselenggarakan pembentukan buku kas kecil untuk tujuan pameran itu saja. Seperti itu juga bisa, ya. Jadi pakai dana apa? Pakai dana impres. Pakai dana impres maksudnya di sini diberikan kas kecil pada saat awal kegiatan. Nanti pertanggungjawabannya adalah pada saat berakhirnya kegiatan tersebut. Ya, jadi dianggap lebih memudahkan. Karena tidak apa namanya kegiatannya temporer, ya, tidak terus menerus. Berarti bendahara kas kecil ini juga penugasannya sementara, gitu ya. Itu untuk kas kecil. Nah, sekarang untuk kas yang bernilai material. Kas yang bernilai material biasanya perusahaan sangat menghindari untuk menyimpan di perusahaan atau di tangan. Walaupun perusahaan punya berangkas, ya. Nah, berangkas di sini biasanya untuk menampung transaksi yang memang terjadi di mana perusahaan setelah melakukan transaksi mau nyetor ke bank sudah habis jam kerja bank. Tapi sekarang enaknya kan ada mesin setor tunai gitu ya. Ada mesin setor tunai, tapi berapa dulu yang mau disetorkan? Kalau jumlahnya sangat banyak, ya justru membahayakan keamanan dari kas perusahaan kalau dibawa keluar masuk dari perusahaan gitu ya. Nah, sehingga untuk
penjualan-penjualan tunai yang diterima oleh perusahaan ada ketetapan, misalnya perusahaannya tokonya bukanya sampai malam ya sampai jam 9 misalnya. Sehingga tidak memungkinkan untuk penerimaan kas yang terjadi hari itu langsung disetorkan ke bank, maka bisa melakukan penundaan penyetoran baru besok paginya. Pada saat seperti ini berarti uang tetap tidak boleh keluar dari perusahaan. Disitulah simpan di brankas ya. Tapi kemudian besok atau paling lambat 2 hari setelah transaksi maka harusnya sudah disetor ke bank. Pada saat uang yang dimiliki perusahaan disimpan di bank, maka setiap bulannya nanti perusahaan akan menerima yang namanya rekening koran atau bank statement yang berisi informasi mengenai transaksi atau mutasi rekening ya, dari awal bulan sampai akhir bulan. Misalnya, transaksi yang terjadi 1 Januari sampai 31 Januari, maka nanti dilaporkan oleh bank dalam statement yang dikeluarkan di 1 Februari. Sehingga kita terimanya 1 Februari, gitu ya. Atau pada akhir bulan. Ya, bisa awal bulan berikutnya atau pada akhir bulan. Bank mengirimi setiap nasabah sebuah laporan yang disebut bank statement atau rekening koran. Biasanya berisi informasi tentang saldo awal. Kemudian ada mutasi berupa pengambilan, baik dengan menggunakan cek atau ada pembebanan langsung dari bank dan setoran. Setoran juga bisa berupa cek. Kemudian informasi saldo akhir dan lain-lain. Ini contoh format rekening koran ya. Mirip, jadi kalau Anda lihat mirip dengan buku tabungan. Ya. Mirip dengan buku tabungan. Ada kolom mutasi, ini kolom mutasi namanya, debit dan kredit. Kemudian ada saldo. Dari sini ada tanggal transaksinya, ada kode transaksinya, dan ada jumlahnya. Begitu juga pengeluaran ya. Ada tanggal transaksi, ada jumlahnya. Gitu ya. Ini bukti atau laporan rekening koran. Kemudian untuk kas di bank, maka perusahaan seharusnya tidak lagi melakukan pengeluaran secara tunai. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil tadi sudah didukung dengan dana kas kecil. Sedangkan untuk pengeluaran yang bersifat material, maka nanti perusahaan kalau dulu itu pakai cek ya, kalau dulu pakai cek. Artinya di situ kita sebagai wakil dari perusahaan dianggap itu alat pembayaran yang sudah paling mudah dan aman. Kelebihan pembayaran dengan cek adalah kita tidak peduli yang menerima pembayaran punya rekening bank apa enggak. Gitu. Ya. Kalau pembayaran selain pakai cek, maka biasanya teman-teman bisa menggunakan cara transfer ya. Atau misalnya sekarang ada yang namanya virtual account ya atau virtual akun ya. Untuk cek maka bentuknya seperti ini. Lihat ini. Ya. Oh, sorry, ini bukan cek. Ini penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan ke bank atas beberapa cek yang dimiliki. Ya, jadi kalau perusahaan menerima pembayaran menggunakan cek, maka dia tidak perlu menguangkan cek atau mencairkan cek tersebut, tapi ceknya bisa langsung dikumpulkan untuk disetorkan ke bank. Nah, jadi dalam bukti penyetoran, maka ini bagian depannya. Informasi yang harus kita tuliskan adalah tanggal setor, kemudian berapa jumlah yang kita setorkan. Nanti kalau misalnya terdiri dari beberapa lembar cek yang kita setorkan, maka bagian belakangnya kita boleh menuliskan nomor cek
dan berapa rupiah, ya, dan berapa rupiah nominal dari cek tersebut. Gitu. Nah, ini cek, baru ini cek. Nah, untuk cek, kalau ada nama, alamat yang tercetak, ini adalah pihak yang mengeluarkan cek, yang harus melakukan pembayaran. Yang menerima nanti namanya dituliskan di sini. Berapa besar yang harus dibayarkan di sini? Bank yang menerbitkan di sini, ya. Jadi cek itu merupakan perintah pembayaran yang dilakukan oleh pemilik rekening kepada bank di mana uangnya tersimpan di bank tersebut. Yang bertanda tangan adalah yang mewakili perusahaan, ya. Yang mewakili lead company ini. Kalau ini cek dengan remittance advice. Cek dengan remittance advice ini biasanya dipergunakan untuk pembayaran beberapa transaksi secara bersamaan. Sehingga teman-teman melihat di sini ada kolom di bagian bawah, ya. Ada kolom di bagian bawah. Ini untuk menginformasikan bahwa kita melakukan pelunasan atau kita melakukan pembelian dengan nota nomor berapa, ya, dengan faktur nomor berapa, nomor berapa. Jadi dalam satu lembar cek, maka bisa beberapa kali, beberapa pembayaran kita lakukan. Nah, sekarang aktivitas rekonsiliasi banknya, ya. Jadi setiap bulan nantinya perusahaan bisa melakukan pengecekan dengan melihat buku besar kas dibandingkan dengan rekening koran atau bank statement tadi. Untuk melihat jumlahnya sama enggak, ya. Contohnya di sini yang mudah adalah misalnya teman-teman punya rekening di bank, ya. Punya rekening tabungan di bank. Kemudian sebagai kontrol misalnya, ya, teman-teman catat berapa uang disetorkan, berapa uang ditarik misalnya, sehingga teman-teman punya yang namanya saldo kas. Saldo kas, buku besar kas. Kemudian bank pada akhir bulan ngirimin Anda bank statement. Seperti buku tabungan, ya, seperti buku tabungan. Nah, di situ maka teman-teman bisa melihat apakah transaksi dicatat oleh bank atau tidak. Kalau ternyata di sini jumlah saldonya berbeda, ya, berarti ada ketidaksamaan yang dilakukan dalam pencatatan. Apakah yang salah mencatat itu banknya ataukah perusahaannya? Maka nanti kita akan melakukan koreksi, ya, kita akan melakukan koreksi kalau kesalahan itu terjadi di catatan perusahaan kita. Tapi kalau kita anggap bahwa kita sudah mencatat sesuai dengan bukti transaksi dan yang salah melakukan pencatatan adalah pihak bank, maka kita melakukan konfirmasi, ya. Tahap untuk pengecekan adanya transaksi yang berbeda dicatat atau tidak, namanya adalah rekonsiliasi bank. Nah, namanya adalah rekonsiliasi bank. Maka di dalam rekonsiliasi bank yang perlu kita lakukan adalah melihat saldo laporan bank. Saldo laporan bank dengan saldo kas bank tidak akan berbeda kalau seandainya tidak ada kesalahan yang dibuat bank atau nasabah, atau seluruh setoran telah dicatat dan seluruh cek telah dicairkan ke bank pada bulan yang sama, ya, sehingga tidak ada perbedaan pencatatan. Jika tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi catatan bank dan catatan perusahaan, sebagai contoh misalnya, ya, tiap bulan kalau kita punya simpanan di bank,
kita biasanya dikenakan biaya administrasi. Kalau biaya administrasinya hanya berupa dari pemakaian, misalnya ya, pemakaian kartu ATM mungkin kita bisa prediksikan ya 1 bulan berapa. Tapi kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang kita tidak ingat ya, misalnya berapa kali pakai virtual account, berapa kali pembayaran pakai QRIS, ada adminnya atau tidak, maka bisa memungkinkan bahwa dalam 1 bulan ada yang lolos dari pencatatan kita. Nah, tapi bank mencatat dengan detail karena bersifat otomatis pencatatan mereka real time, gitu ya. Tapi kondisi bahwa saldo laporan bank akan sama persis dengan saldo kas perusahaan itu sangat jarang terjadi. Ya, dikarenakan nanti ada istilah deposit in transit, kemudian ada istilah outstanding check, ada bank charges, ada bank kredit, ada bank error atau company yang error. Maka tahap rekonsiliasi banknya seperti ini, kita bisa memilih format rekonsiliasi 2 kolom atau boleh 4 kolom untuk mencari saldo yang benar. Kemudian proof of cash, kita bisa menggunakan rekonsiliasi bank 4 kolom, kemudian kita membawa saldo bank ke saldo perusahaan ya di dalam rekonsiliasi tersebut, kemudian menelusuri dari saldo bank ke saldo per buku. Ibu langsung contoh ke sini. Ya, ini transaksi yang terjadi pada kas perusahaan tanggal 31 Desember, saldo catatan kas pada PT Merapi, berarti lihatnya di buku besar ya, 20.502 dolar. Tapi pada saat kita dapati laporan bank menunjukkan bahwa saldo akhir kas kita yang ada di bank adalah 22.190 dolar. Berarti ada selisih ya, selisihnya hampir 2.000 dolar. Oke. Nah, karena terdapat selisih berarti kita harus membandingkan apa yang kita catat tapi bank tidak mencatat atau sebaliknya. Kita tidak mencatat tapi bank mencatat karena ada perbedaan bukti transaksi yang masuk ya. Nah, misalnya perbedaannya diketahui yang pertama, ada sebuah setoran sebesar 3.680 dikirim pada tanggal 31 Desember dan belum nampak dalam laporan bank. Ini namanya setoran dalam perjalanan. Ya. Bukan uangnya lagi jalan-jalan, enggak, uangnya sudah nyampe bank. Ya. Cuma tanggal cetak dari bank statement ternyata, waktunya. Jam cetak bank statement misalnya jam 2 ya atau pagi, tanggal 31 pagi. Kita baru nyetor jam 10 pagi. Duluan tercetak bank statement, tapi setelah tercetak kan nggak langsung sampai ke kita. Tidak langsung sampai kepada kita, sehingga mengakibatkan bahwa begitu sampai pada kita bank statementnya, kita sudah mencatat ada uang di setor 3.680, tapi di bank statementnya tidak terlihat. Gitu ya. Nah, itu namanya setoran dalam perjalanan. Kemudian cek yang ditulis dalam bulan Desember namun belum dibebankan ke laporan bank. Ya, jadi ada cek yang kita keluarkan untuk membayar, tapi sampai tanggal bank statement dibuat, ternyata krediturnya belum mencairkan dan belum menyetorkan cek tersebut. Sehingga uang kita masih utuh. Gitu ya. Yang nomor 2 ini disebut cek beredar, outstanding check. Terus yang nomor 3, PT Merapi
belum mencatat bunga. Nah, dia tidak bisa memperkirakan berapa besar bunga yang didapatkan di bulan ini. Sehingga sengaja tidak dicatat dulu, nunggu bank statement. Ya, ternyata ada bunga sebesar $600. Hmm. Ya, jadi kemudian ternyata di sini juga bunganya adalah bunga dari obligasi PT Nuri yang dipegang oleh bank. Jadi PT Nuri ini langsung membayarkan bunganya ke rekening bank PT Merapi ini. Jadi tidak menerima secara tunai, tapi langsung masuk di rekening. Terus yang keempat, ada biaya administrasi bank sebesar $18. Belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Tapi pastinya ada di bank statement. Kemudian nomor 5, salah satu cek pelanggan senilai 220 dikembalikan bersama dengan laporan bank dan dicatat NSF. Ya. Ini untuk pelanggan, ini untuk pelanggan yang curang ya. Nah, dia belum ngisi rekening banknya, tapi dia sudah bikin cek. Jadi uangnya nggak ada mau dicairkan. Akhirnya dikembalikan, gitu ya. Kita batal menerima pembayaran, gitu. Jadi dia belum mengisikan. Hal seperti ini biasanya disebut dengan cek mundur. Dia membuat cek misalnya hari ini ya tanggal 21, tapi baru bisa dicairkan misalnya nanti tanggal 1 November gitu. Nah, ini disebut cek mundur karena kalau tanggal ini kita mau paksa ke bank ya, dia belum ngisi rekening banknya gitu ya. Kemudian nomor 6, perusahaan menemukan bahwa cek nomor 7.322 ditulis dalam bulan Desember sebesar 131 untuk melunasi utang dagang. Ya. Keliru dicatat dalam pembukaan perusahaan sebesar 311. Ya, ketukar angkanya 131 ditulis 311. Yang salah melakukan pencatatan di sini adalah perusahaan. Kemudian nomor 7, sebuah cek untuk PT Merpati senilai 175 keliru dibebankan ke rekening PT Merapi. Nah, ceknya perusahaan lain salah dibebankan ke perusahaan kita. Oke, dari sini maka kemudian ini yang disebut dengan rekonsiliasi dua kolom. Ya, yang seperti ini disebut dua kolom. Jadi saldo pelaporan bank kita tuliskan di bagian atas. Di bawahnya nanti ada kita pakai menuliskan koreksi-koreksinya. Terus kemudian saldo buku perusahaan dituliskan di bagian bawahnya. Ya. Jadi awalnya teman-teman menuliskan ini saldo per laporan bank dan saldo per buku. Gitu ya. Tadi bank menunjukkan di laporan punya saldo 22.190. Bank mencatat di buku besar jumlahnya 20.502. Kemudian dari transaksi nomor 1 sampai nomor 7 tadi terdapat setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan karena tujuan kita memang melakukan penyetoran, berarti tidak perlu kita tarik lagi, tapi kita informasikan ke bank. Ya. Benar enggak setoran kita sebesar 3.680 sudah masuk? Gitu. Ya, jadi ini bisa terjadi karena perbedaan jam di mana bank statementnya lebih duluan dicetak daripada masuknya setoran.
Kemudian tadi ada transaksi yang kedua, cek yang ditulis di bulan Desember belum dibebankan ke laporan bank, ya, cek yang beredar. Di sini kita tuliskan cek yang beredar sebagai pengurang. Karena ceknya sudah kita bayarkan, tinggal menunggu waktu dari kreditur untuk datang ke bank mencairkan, maka koreksinya kita letakkan di kelompok bank. Itu ya, cek yang beredar. Cek yang beredar mengurangi jumlah kas. Kalau setoran dalam perjalanan tadi menambah, maka di sini kita bagi dua ya, yang mengakibatkan bertambah dan yang mengakibatkan berkurang. Oke, terus transaksi nomor 3, PT Merapi belum mencatat. Nah, berarti yang melakukan koreksi di sini adalah di kelompok saldo buku. Bunga yang dikumpulkan oleh bank 600. Terus transaksi yang keempat, biaya administrasi bank sebesar 18 dolar belum dicatat dalam pembukuan. Nah, biaya administrasi mengakibatkan kas berkurang. Maksudnya, ya, biaya administrasi bank 18 belum dicatat biaya. Nah, ya berarti mengurangi. Kurang. Oke, terus yang nomor 5, salah satu cek pelanggan dikembalikan 220 dolar. Cek kosong. Karena cek kosong ya, kita berhak konfirmasi ke pihak debitur yang memberi pembayaran pada kita bahwa cek tersebut kosong. Konfirmasi ini mengakibatkan kita juga membatalkan pelunasan piutang tersebut sehingga kasnya kita kurangi. Cek kosong. Terus perusahaan menemukan cek yang salah ditulis, ya, ada keliruan tadi 131 dicatat 311. Nah, kalau ada yang seperti ini maka yang teman-teman masukkan dalam koreksi nanti adalah selisihnya. Ya, selisihnya. Berarti 170, 180. Oke, nah ini kesalahan pencatatan pada cek. Jadi kesalahan pencatatan itu tergantung dari sini ya. Misalnya, ini kan cek ya. Berarti cek itu untuk pembayaran. Yang harus dibayarkan 131, tapi ditulis 311 di buku besar. Sehingga selisih ini kalau kita masukkan ke rekening koran mengakibatkan saldo kas kita bertambah. Tapi kalau kebalikannya 131 dicatat 113, maka 180 itu Anda masukkan sebagai pengurang. Tuh. Ya. Jadi setelah perbedaan transaksi itu tadi sudah kita sesuaikan semua, didapat saldo kas yang benar adalah 21.044 dolar. Ya, jadi rekonsiliasi ini selesai. Maka kemudian yang tercatat di buku besar, yang tercatat dikoreksi di saldo per buku itu akan kita buatkan. Nah, ini kok. Oke, ada yang hilang slide Ibu. Harusnya ini tadi ya, setelah ini ada jurnal penyesuaian. Ya. Jurnal penyesuaian yang kita buat itu hanya untuk yang kolom saldo per buku. Di bawahnya saldo per buku. Ya, jadi misalnya, situ ada bunga yang dikumpulkan oleh bank dan kesalahan pencatatan cek tadi. Maka untuk bunga yang dikumpulkan oleh bank, kita akan mencatat di jurnal penyesuaian nanti debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga. Terus kesalahan pencatatan cek, nanti kita akan mencatat debitnya adalah kas, kreditnya adalah hutang. Ya, hutang dagang.
Terus untuk yang pengurangan biaya administrasi bank tadi kita catat di debit, kreditnya kas. Kemudian cek kosong ini tadi dari pelanggan ya, berarti kita kembalikan debitnya piutang, kreditnya kas ya. Jadi ada jurnal penyesuaian seperti itu. Setelah rekonsiliasi bank, kita membuat jurnal penyesuaian. Terus kalau didapati bahwa ada hal-hal yang mengakibatkan kesalahan pencatatan di laporan per bank untuk yang setoran dalam perjalanan, kesalahan bank, cek yang beredar, itu kita tinggal mengkonfirmasi ke pihak bank. Itu tadi yang 2 kolom ya. Nah, sekarang yang 4 kolom. Di dalam rekonsiliasi bank 4 kolom, kita nanti membedakan kolom-kolom menjadi seperti ini. Ada saldo awal, kemudian kolom untuk mutasi ya, penerimaan dan pengeluaran, sama yang terakhir kolom saldo akhir. Oke. Jadi terhadap informasi itu tadi kita langsung masukkan di sini pelaporan bank, saldo awalnya. Ya. Nah, ini ada informasi tambahan di sini. Saldo awal bulan November. Ya. Nah, ini saldo awal. Terus penerimaan total selama bulan Desember dan pengeluaran total bulan Desember, kemudian saldo akhirnya. Informasi ini kita bandingkan dengan buku besar. Jadi di buku besar kita juga mencatat dari buku besar saldo per 30 November berapa, penerimaan selama Desember berapa, pengeluarannya juga, dan yang terakhir saldo akhirnya. Ya. Untuk deposit in transit ya. Nah, di rekening 4 kolom seperti ini ya. Jadi teman-teman masukkan di penerimaan dan saldo awal. Kemudian 31 Desember ini transaksinya. Ini ya. Ini yang untuk rekening 4 kolom. Saldo kas awal bulan November 2008 adalah 17.520. Terus masih bisa fokus teman-teman? Ya, masih. Oke. Saldo kas yang nomor 2, saldo kas bulan November 2008 percatatan perusahaan ya. Jadi yang pertama menurut laporan bank, yang kedua menurut catatan perusahaan. Terus total penerimaan kas selama Desember dan penerimaan ini termasuk setoran dalam perjalanan 30 November sebesar 4.200. Nah, makanya ini tadi teman-teman melihat di sini ya. Penerimaan ini merupakan penerimaan yang seharusnya tercatat di bulan November. Jadi dari penerimaan Desember dikurangi kemudian dialokasikan ke saldo November. Oke, terus total penerimaan kas bulan Desember menurut laporan bank adalah 96.450. Termasuk di dalamnya ini tadi sudah Ibu sebut nomor 4 berarti. Total penerimaan kas menurut catatan perusahaan selama Desember jumlahnya adalah 95.330 ya. Nah, kalau menurut bank tadi 96.450 ya, tapi ada 4.200 yang harusnya masuk di November. Total pengeluaran kas bulan Desember ya, jadi selain penerimaan ada pengeluaran.
Kemudian total pengeluaran kas bulan Desember menurut laporan bank 91.780. Angka ini termasuk cek yang beredar di bulan November sebesar 3.700. Total pengeluaran kas menurut catatan perusahaan selama bulan Desember adalah 92.848. Nah, jadi di awal tadi kita mencatat semua saldo awal, saldo akhir, berikut pengeluaran dan penerimaan bulan Desember menurut bank, menurut perusahaan juga. Terus berikutnya karena ada deposit in transit yang harusnya mengikut di bulan November, kita keluarkan dari penerimaan bulan Desember. Kemudian 31 Desember tadi ada penerimaan yang 3.680 ini tadi karena ada perbedaan ya. Terus ada outstanding check. Ya, jadi intinya di laporan rekening 4 kolom ini, teman-teman cari dulu informasi mengenai baris yang pertama. Ini di setiap saldo buku bank ataupun buku kas menurut perusahaan. Sedangkan transaksi yang lainnya sama semua dengan cara yang di 2 kolom tadi. Rekonsiliasi bank ini tujuannya adalah untuk memastikan ya jumlah yang mana yang harus diikuti untuk ditampilkan di dalam neraca. Karena ada dua sumber, catatan perusahaan dan ada catatan bank. Jadi setelah rekonsiliasi seperti ini, maka bisa kita cantumkan nantinya saldo setelah penyesuaian. Atau kalau di sini dituliskan saldo yang benar. Nah, itulah yang masuk di neraca. Oke, ternyata jurnalnya pindah ke sini tadi. Ya, ini jurnal penyesuaian yang kita buat dari rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank tersebut tidak bisa mengakibatkan kita mencantumkan saldo kas yang benar kalau seandainya kita belum membuat jurnal penyesuaian. Jadi rekonsiliasi bank itu hanya sebagai pembuktian ya bahwa terdapat transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan atau oleh bank yang nanti kita bisa konfirmasikan ke bank. Tapi untuk masuk di dalam neraca, maka yang kita lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk pembatasan kas, ya. Dalam pelaporan kas kita mengenal istilah pembatasan kas atau pencadangan kas. Nah, sehingga di sini perusahaan boleh memisahkan pembatasan kas dengan kas reguler untuk tujuan pelaporan ya. Jadi dalam pelaporan kalau misalnya teman-teman melihat bahwa di neraca itu cuma disebutkan kas dan bank sekian rupiah gitu ya. Maka pembatasan kas ini biasanya pelaporannya lebih sering teman-teman dapatkan nanti kalau buka di catatan atas laporan keuangan. Dari jumlah sekian yang dilaporkan oleh perusahaan, mana yang bebas, mana yang dicadangkan. Misalnya pembatasan kas atau pencadangannya dikarenakan ada rencana untuk ekspansi pabrik atau pelunasan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 1 tahun kemudian misalnya. Sehingga boleh dibentuk pencadangan seperti ini.
Kemudian ada istilah bank overdraft. Ya, jika sebuah perusahaan menuliskan sebuah cek melebihi saldo rekening di bank. Ya, saldo uang di banknya cuma 1 juta, tapi di cek yang dia keluarkan dia tuliskan 1.200.000 misalnya ya. Nah, berarti untuk selisihnya antara yang dimiliki dengan yang dituliskan di cek ini tadi kalau kita tuliskan apa adanya, maka mengakibatkan saldo kas kita bernilai minus. Kalau bernilai minus, maka dianggap tidak wajar ada saldo kas kok minus, gitu ya. Nah, sehingga perlakuannya di sini perusahaan bisa melaporkan sebagai overdraft, ya. Perlakuannya dianggap sebagai utang lancar. Nah, untuk bank overdraft ini tentunya ada kebijakan dari bank yang bisa dijadikan acuan. Nggak tiba-tiba bank membuat-buat sendiri ada yang namanya bank overdraft, gitu ya. Kalau perusahaan sudah menjadi nasabah yang dipercaya oleh bank, maka bank bisa memberikan batasan overdraftnya sampai berapa rupiah. Gitu. Nah, itu maka pada saat kita buatkan pelaporan, boleh ada bank overdraft seperti ini sehingga masuk di utang lancar. Tapi kemudian pada saat ada pemeriksaan akuntan publik, kita bisa membuktikan perjanjian dengan bank untuk bisa melaporkan overdraft itu batasannya berapa rupiah. Gitu ya. Atau misalnya tidak dilaporkan sebagai utang lancar, tapi di offset terhadap rekening kas. Catatannya hanya jika tersedia kas di rekening lain pada bank yang sama. Jadi misalnya perusahaan punya rekening di Bank Mandiri. Kalau rekeningnya di Bank Mandiri, ya nomor rekeningnya cuma satu, dan dia punya cek yang melebihi saldonya, maka pilihannya adalah poin yang pertama. Kelebihannya atau selisihnya itu diakui sebagai utang lancar. Tapi kalau misalnya bank punya dua nomor rekening di Bank Mandiri, misalnya satu dipakai untuk menampung penerimaan kas dari pelanggan wilayah Malang, satu yang satunya misalnya dipakai untuk menampung penerimaan kas yang berasal dari pelanggan dari Kabupaten Malang, misalnya ya dua nomor. Suatu ketika dia menuliskan cek sebesar 1.200.000, padahal uang di rekening yang pertama itu jumlahnya cuma 1 juta. Tapi di rekening yang kedua dia punya saldo 2 juta. Berarti selisih 200.000 ini tadi tidak perlu dilaporkan sebagai utang lancar, tapi dianggap di offset terhadap rekening kas lain. Ya. Sehingga di situ tetap dilaporkan bahwa kas perusahaan positif nilainya. Gitu ya. Cuma secara uh, penginputan di rekening nanti akan ada rekening yang minus, tapi rekening yang satunya bisa menutupi. Itu di offset. Ya, iya. Yang apa? Mm-mm. Ya, Nggak cukup. ini enggak. Maka tadi bisa ngambil dari Mm-mm. dua kemudian salah satunya untuk bisa diutamakan. Mm-mm. Karena kondisinya kalau pakai nomor tadi kita kalau mau cek, Mm-mm. ceknya lebih dari satu dari itu. Iya. Di macetnya kan sebetulnya sejarah dari itu. Oke. Jadi mekanisme begini. Kalau perusahaan punya dua nomor rekening, ya, dengan contoh seperti itu tadi, eh, di dalam buku cek akan ada kode bahwa cek ini diambilkan dari saldo rekening yang mana, gitu ya. Di saat ternyata yang dituliskan di situ 1.200.000, kemudian bank mendapati bahwa saldo di rekening tersebut cuma 1 juta dan nasabahnya dan perusahaan ini diketahui oleh bank memiliki beberapa rekening, maka biasanya bank akan menghubungi terlebih dahulu perusahaan untuk menyatakan kesediaannya
eh, rekening yang lainnya dikurangi untuk menutup cek yang ini atau tidak. Kalau tidak bersedia, maka oleh bank dinyatakan cek tersebut NSF, dikembalikan. Silakan datang lagi saat rekening yang ini sudah cukup untuk membayarkan cek tersebut. Gitu. Biasanya bank juga akan mengkonfirmasi. Ini sebagai bentuk pelayanan terhadap yang menggunakan jasa pembayaran bank ya. Kira-kira tanggal berapa mau diisi lagi sehingga bisa disampaikan kepada pemegang cek. Nanti kalau mau mencairkan silakan balik sekian hari lagi. Gitu ya. Nah, tapi kalau perusahaan misalnya bersedia rekening yang satunya dipakai menutupi, maka bank akan melakukan pemindah bukuan dulu dari rekening kedua ke rekening satu dimasukkan 200 sehingga kemudian cukup untuk melakukan pencairan cek tersebut. Gitu. Ya. Iya, ada, ada prosedur konfirmasinya. Itu makanya kadang pada saat pencairan cek ya kita disuruh menunggu, nggak bisa seketika, nggak seperti kalau tarik tunai. Tarik tunai pun kalau dalam jumlah besar kita biasa disuruh nunggu, nggak langsung ada uangnya. Kita pikirkan bank itu uangnya tersimpan banyak banget kan di dalam banyak uang. Ternyata ya nggak juga. Kalau kita misalnya mau tarik uang 200 juta, ditanya lagi mau pecahan berapa. Kalau jumlah yang mereka miliki pecahannya nggak sesuai dengan yang diminta, disuruh nunggu dulu. Gitu. Nunggunya dimintakan dari cabang lainnya. Kayak gitu. Ya, ada prosedur konfirmasi. Kecuali kalau memang tidak bermasalah ya, cukup, maka bisa langsung dilakukan pencairan. Kalau jumlah cek tersebut nominalnya sangat besar pun walaupun jumlahnya cukup sama, bank juga akan melakukan konfirmasi, nggak tiba-tiba mencairkan. Gitu. Jadi ada prosedur konfirmasi. Ya. Oke, terus ada yang namanya equivalent cash. Equivalent apa? Setara kas. Jadi kita tadi ngobrolkan masalah setara kas pintas ya baru. Maka apa saja sih yang bisa menjadi setara kas? Yang dalam pelaporan nggak perlu dibuatkan akun tersendiri. Ya. Jadi kalau di dalam aktiva lancar, aset lancar, kalau seandainya kita susun dengan lengkap karena memang perusahaan punya semuanya, setelah kas dan setara kas itu di bawahnya ada surat berharga jangka pendek gitu ya. Nah, kapan kita memasukkan ke setara kas, kapan kita memasukkan ke surat berharga jangka pendek. Maka masuk di setara kas kalau investasi jangka pendek tersebut kita sudah bisa yakin bahwa sangat liquid. Sewaktu-waktu bisa langsung dijual untuk mendapatkan dana tunai. Ya, contoh misalnya, kalau orang pribadi mungkin banyak yang punya punya emas, punya perhiasan misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau perusahaan saya nggak tahu mereka punya juga atau tidak. Tapi teman-teman pasti mendapati bahwa nggak ada di laporan keuangan perusahaan yang setelah kas dan bank atau terus di bawahnya sebelum sebelum melaporkan surat berharga ada di situ emas gitu nggak ada ya. Karena dianggap bahwa emas itu termasuk dalam equivalent cash. Jadi kalau kita butuh uang sewaktu-waktu bisa langsung dijual. Seperti halnya mata uang, cuma emas ada nilai tukarnya. Nilai tukarnya berubah-ubah berdasarkan dengan gramnya, gitu ya. Nah, jadi untuk bisa dikatakan equivalent cash sehingga tidak dibuatkan nama perkiraan lainnya,
cukup masuk di kas dan setara kas, itu syaratnya adalah siap dikonversi jadi kas sewaktu-waktu. Gitu ya. Kemudian kalau dia berupa surat berharga, dia sudah sangat dekat dengan tanggal jatuh temponya. Sehingga kalau kita bisa melakukan penundaan pembayaran, itu hitungannya adalah hari. Ya, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Kenapa? Sudah mau tanggal jatuh tempo. Itu baru bisa masuk di equivalent cash. Sehingga resiko yang dihadapi juga tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak signifikan terhadap perubahan bunga. Kalau surat berharga, maka di dalamnya yang bisa masuk adalah treasury bills. Treasury bill itu adalah tagihan yang akan jatuh tempo, gitu ya. Atau misalnya kita pernah diberi pembayaran menggunakan wesel, ya. Pembayaran dengan menggunakan wesel. Terus wesel itu sebenarnya kita bukan pihak kedua, bukan pihak pertama. Tapi wesel kemudian dijual kepada kita. Gitu ya. Nah, itu masuk treasury bill. Kemudian ada commercial paper. Commercial paper diantaranya ada seperti obligasi, ya. Terus eh, apa lagi ya? Wesel tadi juga bisa masuk commercial paper. Tapi commercial paper itu lebih lebih mengarah kepada surat berharga yang diperjualbelikan karena ada unsur bunga di dalamnya, gitu ya. Kemudian ada money market funds. Ini contohnya adalah mata uang lain selain dari yang kita pakai, ya. Kita pakai mata uang rupiah, tapi kita juga punya dolar, kita punya euro. Nah, itu maka masuk di equivalent cash. Kalau transaksi utama yang dilakukan perusahaan ya pakai rupiah, tapi kemudian misalnya kita punya dolar, kita punya euro, ini dengan anggapan bahwa kita manfaatkan karena ada nilai tukarnya yang naik turun. Kalau pas naik nanti kita jual, gitu ya. Sehingga tetap ada faktor keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, tapi barang tersebut tetap liquid, ya, tetap bisa dirubah menjadi kas waktu-waktu. Itu equivalent cash. Sekian, terima kasih. Kecuali ada pertanyaan. Iya, coba ada 10 firhan ya. Ibu nggak capek ngomong, ada yang nemenin ngomong gitu. Ya biasanya ibu ngomong sendiri gitu kan. Yang lain cuma dengerin aja. Kalau ada Firhan tadi tanya, paling tidak ibu berhenti ngomong dulu beberapa menit kan. Gitu. Yes. Gimana, ada pertanyaan? Yang online boleh kalau mau nanya. Sambil ibu absen dulu. Oke, jadi hari ini Ibu akhiri. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Ibu tentang kas. Ya, terima kasih juga yang online. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.